proses mbak, proses terus apa, kerja keras, konsisten itu penting sekali. Saya konsisten dari dulu, konsisten, termasuk konsisten juga saya percaya apa yang saya lakukan, saya meyakini apa yang saya buat. Itu cewek Denmark lah jatuh cinta sama saya. Teman sudah lama kenal, terus ketemu lagi, ya terus ya jadian. Akhirnya ya saya datang ke Denmark, ya terus akhirnya pulang, terus balik lagi, terus kita nikah, ya menetap sampai ya sampai sekarang akhirnya. Waktu itu musik, seneng main musik, tapi ya kayak melihat diri sendiri kok nggak ini apa, nggak bakatnya nggak kesana gitu, nggak kuat. Terus ada teman juga ilustrator dari Jakarta, Kedaulatan Rakyat waktu itu ya. Dia punya teman baik, teman akrab, dia dosen isi pematung, terus saya dibawa ke dia, terus disuruh belajar matung sama dia di isi waktu itu. Akhirnya ya apa, terjun terus ke seni rupa gitu, sampai bisa menghasilkan dari berkesenian. Order buat miniatur patung juga di Jogja, ya termasuk waktu itu dapat order besar dari, tapi sudah lewat tangan ketiga, tangan kedua, buat ini apa, model patung untuk Adis Cipto, untuk apa, TNI Angkatan Udaranya waktu itu. Anak dua, satu cowok satu cewek, dan mereka sudah bisa dibilang dewasa, 19 tahun 16 tahun. Jadi saya lebih bisa fokus sekarang untuk berkesenian karena mereka sudah besar. Kalau lukis langsung nggak ada, tapi belum tahu nanti proses mereka. Tapi anak saya yang laki-laki dia musisi ya, jadi semua alat musik dia bisa mainkan, juga dia apa, vokal juga. Terus anak cewek saya dia lebih ke desain. Ini dia masuk tahun ini, dia ambil 1 tahun sekolah khusus hanya untuk mendalami interior design. Saya diundang Ratu, waktu Ratu Denmark sama Raja, Pangeran ya, itu kunjungan ke Indonesia pada tahun 2015. Saya salah satu masyarakat Indonesia yang tinggal di Denmark diundang untuk hadir dalam jamuan makan malam Ratu di Jakarta. Saya hadir waktu itu. Mengapa saya bisa diundang? Karena selama ini sebagai seniman, saya tidak hanya fokus untuk bisa menjual atau masuk ke galeri yang punya nama di Denmark, tapi saya harus juga menunjukkan budaya Indonesia. Tapi budaya Indonesia bukan hanya budaya yang masih tradisional atau eksotik, atau tapi di Indonesia sendiri kita punya budaya modern ya. Karena saya seniman sebagai pelukis, seni Indonesia, kontemporer Indonesia itu tinggi sekali. Untuk itu saya selalu ingin menunjukkan ke masyarakat Denmark kalau Indonesia itu tidak hanya tradisional, tapi mereka juga, kita di Indonesia, terutama Jogja, itu kita punya kontemporer yang tinggi sekali, yang terkenal di dunia. Nah dari sana saya memulai, terutama mengirim seniman-seniman Denmark untuk residensi ke Jogja. Akhirnya mereka tahu. Juga sempat saya mengirim salah satu kurator dari National Museum Denmark ke Jogja. Waktu itu dijamu sama teman-teman di Jogja, ditunjukkan, termasuk mengunjungi Mas Heri Dono. Setelah dia balik dari Jogja, dia ketemu saya, terus dia bilang, "Awang,
Kalau kamu nggak kirim saya ke Jogja, saya nggak akan pernah tahu kalau Indonesia, Jogja itu punya seni kontemporer yang tinggi sekali, dia bilang. Awal waktu datang ke sini juga sudah memulai, dalam arti memulai untuk menawarkan karya ke galeri, tapi tetap ditolak terus. Tapi pada akhirnya karena keyakinan saya dengan konsisten saya dengan kerja keras, juga berkembang dengan teknik dan gaya, akhirnya mereka sendiri yang menghubungi saya. Jadi pada saat mereka menghubungi saya, galeri yang termasuk galeri yang yang besar di Denmark ini mengangkat nama saya. Untuk itu saya di Denmark bisa dikatakan dapat nama saya diperhitungkan di art scan-nya, contemporary art scan di Copenhagen, Denmark. Ini kontrak sama galeri ini saya sudah dari 2017. Baru selesai kontrak bulan kemarin selesai. 5 tahun berarti ya. Cari pengalaman yang lain lagi. Nah, di sini saya mencampurkan. Saya masukkan Asia dan Eropa. Untuk itu saya bisa diterima. Terutama kita kuat dengan filosofi. Ya, filosofi ini konsep tadi yang kuat saya memasukkan di dalam karya saya. Untuk itu saya bisa diterima sampai sekarang di contemporary art scan di Denmark. Apalagi sekarang kembali saya sudah balik lagi ke Indonesia, juga bisa diterima di Indonesia karena karya saya juga kuat dengan budaya Asia, walaupun itu berbentuk kontemporer atau modern. Yang selalu saya inginkan ada satu galeri yang namanya galeri Christopher Engelund galeri di Copenhagen. Itu satu-satunya, salah satu harapan saya yang bisa masuk dalam waktu dekat ini. Saya sendiri terus belajar, tidak pernah stop untuk belajar, untuk menerima suatu tantangan, karena sebagai seorang seniman, kreatif itu tidak hanya berbentuk dalam karya, tapi kreatif juga dalam bentuk pemikiran, pemasaran, ya perkembangan. Kita harus mengikuti itu.